Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mardatila dengan NIM F1C220012 akan menjelaskan sedikit tentang turunan fungsi kompleks dan juga contoh soalnya. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi dari turunan fungsi kompleks. Jika diberikan fungsi X yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 itu adalah anggota dari D, jika diketahui bahwa nilai limit dari Z mendekati Z0 itu ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0. Dapat dinotasikan dengan f aksen Z0. Dan turunan dari f aksen Z di titik Z0 ini dapat dinyatakan dengan limit Z mendekati Z0 dari Fz dikurang Fz0 per Z dikurang Z0 atau limit delta Z mendekati 0 dari Fz0 ditambah delta Z dikurang Fz0 per delta Z. Perhitungan turunan Fz sendiri dengan melihat kemungkinan notasi Fz dapat dinyatakan dalam 3 cara. Yang pertama, Fz dapat dinyatakan secara eksplisit dalam perubahan Z. Yang kedua, Fz dapat dinyatakan sebagai bentuk fungsi UXY ditambah IVXY. Dan yang ketiga, Fz dapat dinyatakan sebagai bentuk polar. Nah, selanjutnya aturan pendiferensialan dari fungsi turunan kompleks ini tidak berbeda dengan aturan pendiferensialan bilangan biasa. Jika Fz, Gz, dan Hz adalah fungsi-fungsi kompleks serta F aksen Z, G aksen Z, dan H aksen Z itu ada, maka berlaku rumus-rumus sebagai berikut. Yaitu yang pertama, dc per dz atau turunan dari konstanta itu adalah 0, kemudian turunan dari bilangan itu sendiri, turunan dari variabel itu sendiri adalah 1, dan yang kedua, turunan konstanta dikali fungsi Z itu adalah konstanta dikali F aksen Z. Yang ketiga, turunan dari Fz plus minus Gz itu sama dengan F aksen Z plus minus G aksen Z. Yang keempat, turunan dari Fz dikali Gz sama dengan F aksen Z dikali Gz plus minus Fz G aksen Z. Ini tuh sama dengan aturan diferensial biasa yang memuat operasi perkalian, yaitu U dan V. Nah, sama seperti perkalian, untuk operasi pembagiannya juga turunan dari Fz per Gz itu adalah F aksen Z, maaf ini dikali Gz, dikurang Fz dikali G aksen Z per Gz kuadrat. Kemudian turunan dari Z pangkat N itu adalah sama seperti aturan turunan biasa, pangkatnya dikalikan ke depan, NZ pangkat N dikurang 1. Nah, untuk yang ketujuh, jika HZ sama dengan GFZ, maka H aksen Z itu sama dengan G aksen dari FZ dikali F aksen Z. Langsung saja masuk ke contoh soal. Jika diketahui Fz sama dengan Z kuadrat ditambah 1 per Z kuadrat dikurang I, tentukan F aksen Z. Nah, di sini karena dia menggunakan bentuk pembagian, maka kita akan memisalkan bentuk ini menjadi U dan V, yaitu pembilangnya U dan penyebutnya V. Nah, di sini kita asumsikan lagi U itu menjadi GZ dan V itu adalah HZ. Jika GZ-nya itu adalah yang bagian atas ini, yaitu Z kuadrat ditambah 1, maka turunan dari GZ itu sendiri adalah 2Z. Begitu pula, jika HZ-nya adalah Z kuadrat dikurang I, maka turunan HZ adalah 2Z karena I di sini sebagai konstanta. Nah, jadi yang kita turunkan hanya yang ada variabel Z-nya. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Jika dilihat dari sini, maka menggunakan rumus yang kelima. F aksen Z sama dengan G aksen Z dikali HZ dikurang GZ dikali H aksen Z per HZ kuadrat. Nah, di sini G aksen Z-nya adalah 2Z, kita masukkan. Z-nya adalah Z kuadrat ditambah 1, kita masukkan juga, dikurang GZ Z kuadrat ditambah 1 dikali H aksen Z-nya 2Z. 2Z pula sama dengan G aksen Z-nya. Nah, per HZ kuadrat. Nah, di sini HZ kuadrat adalah Z kuadrat dikurang I.
Kemudian kita kalikan masing-masing yang ada kurungnya, didapat hasilnya 2Z pangkat 3 dikurang 2ZI dikurang 2Z pangkat 3 dikurang 2Z per ini tetap. Nah, sekarang kita selesaikan yang di atas, 2Z pangkat 3 bisa dicoret, sisanya adalah 2ZI dikurang 2Z. Nah, inilah hasil atau turunan dari FZ. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.